Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ilmu Masjid At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab 1447 Hijriah, ketepatan tahun Masehi 2025. Karena di bulan Rajab inilah kita sebagai umat Islam, sebagai peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah sholat. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan kualitas sholat kita, karena amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Perbaiki sholatmu, maka insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Menurut Imam Al-Ghazali, yang menggoda saat sholat kita tidak bisa khusyuk itu ada 4 macam. Apa saja? Yang pertama adalah godaan dunia. Maka ketika saat kita sholat, maka tidak hanya raga kita yang sholat seperti gelas yang kosong, tapi jiwa, roh kita ikut sholat. Karena apa? Kalau sholat hanya raganya saja, tidak membekas, tidak membentuk akhlakul karimah. Tetapi kalau sholat itu dengan ruh, dengan jiwa ini, akan membentuk hati yang baik, hati yang ajrot. Maka supaya sholat kita tidak ingat dunia, maka yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita masing-masing. Oleh karena itu, ketika saat sholat, kita tidak boleh, umpamanya kita lagi sholat, yang dipikirkan itu hanya dunia, pekerjaan, urusan dunia, maka itu harus kita hilangkan dulu. Jadi ya tidak mudah memang ketika saat sholat, termasuk kita sholat itu kan menghadap Allah. Ya, kalau kita sholat itu seolah-olah kita itu menghadap Allah, di depan kita itu ada Allah. Kalau belum bisa melakukan seolah-olah kita bisa melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah melihat kita. Jadi supaya sholatnya itu bisa khusyuk. Nah, sholat yang tidak khusyuk ini makanya sholat yang tidak membawa dampak yang positif. Maka ada istilah sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Karena rohnya, jiwanya ini belum diajak sholat. Nih penyebabnya. Jadi solusinya adalah kita harus memiliki sifat zuhud. Sifat zuhud itu bukan tidak kita memerlukan dunia, harta benda, tidak. Tetap kita sebagai manusia, kita hidup di dunia, memerlukan makan, minum, uang, dan yang lain sebagainya. Tetapi tidak menjadikan dunia ini lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat.
Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia jadikan ladang untuk sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita berpakaian, punya mobil, jangan hati kita itu terpaku kepada mobil itu. Jadi meskipun pakaian kita itu bagus, mobil kita bagus, rumah kita bagus, jabatan itu tinggi, itu hilangkan, ya. Jangan kita tempelkan ke dalam hati kita. Yang kita tempelkan hati kita adalah Allah. Karena Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW orang yang kaya, bagaimana istri Rasulullah Baginda Siti Khadijah 2/3 kota Mekah miliknya, tapi beliau hidup ini dijalankan dengan zuhud, ya. Karena apa? Takut Rasulullah itu kalau di dunia ini terlalu menikmati kebahagiaan, nanti di akhirat nanti tidak akan dikasih. Yang kedua, takut kalau terlalu kebahagiaan di dunia ini lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia kita cari tetapi tidak melupakan Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu cara sholat kita supaya lebih khusyuk, hindari sifat kerakusan di dunia ini dan memiliki sifat zuhud, sifat waro, sifat ridho. Kemudian yang kedua, supaya sholat kita ini bisa khusyuk, yaitu penyebabnya adalah karena terlalu banyak berkumpul dengan manusia. Otomatis kalau banyak berkumpul dengan manusia juga akan terjadi namanya gesekan, terjadi permusuhan, perbedaan. Maka sekali-kali kita menyendiri, melakukan suluk atau melakukan uzlah, kalau zaman Rasulullah namanya berkholwat, menyendiri, termasuk memikirkan diri kita ini siapa. Diri kita bukan siapa-siapa. Sebetulnya yang ada hanya Allah. Diri manusia tidak ada, yang ada hanya Allah. Seperti kita ini wayang yang digerakkan oleh dalang, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka perlu namanya belajar kesempurnaan Islam, tidak hanya berhenti kepada syariah saja, tapi thariqah, hakikat, makrifat, yaitu tingkatan musyahadah. Kalau sudah kita ini sudah bermakrifat kepada Allah, maka sifat-sifat nur ilahiyah akan melekat kepada diri kita. Sifat-sifat Allah akan memancarkan kepada diri kita, dan diri kita ini akhlaknya akan memancarkan kepada alam sekitar kita. Kemudian yang ketiga, supaya sholat kita bisa khusyuk, yaitu menghindari dari godaan syaitan. Syaitan, iblis sudah berjanji, innama bisu'i wal faksyai wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, yaitu akan menggoda orang-orang yang beribadah kepada Allah, akan memalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syaitan ini banyak sekali jenisnya. Diantaranya adalah ada yang disebut dengan syaitan syabru, yaitu menggoda manusia. Andaikan diuji oleh Allah, dia tidak menerima atas ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada disebut dengan syaitan dasim, yaitu bertujuan ingin menghancurkan dalam keluarga. Ada namanya syaitan zalambur yang memicu perselisihan. Ada namanya syaitan walhan, yaitu menggoda manusia ketika saat berwudu. Ada penyakit
ketika wudhu itu merasa tidak sah, nawaitu, atau ketika pada waktu takbiratul ikram, usolli. Nah ini ada lagi namanya setan kanzab, malas apabila diajak sholat dan lain-lain. Oleh karena itu, bagaimana solusinya dalam menghindari godaan syaitan di sini? Maka milikilah sifat ikhlas. Jadi musuhnya setan iblis yang paling sulit menggoda adalah orang yang ikhlas. Maka di dalam Islam itu ada namanya iman, itu orang mukmin, Islam orang muslim, ihsan akan membentuk jiwa, mukhlisin orang yang ikhlas, ya. Muksin orang yang ikhlas. Oleh karena itu, di dalam melawan setan menjadi orang yang ikhlas, yaitu Islam, Muslim, mukmin, muksin, mukhlis, ya, mukhlis. Orang yang ikhlas, mukhlis. Itu paling sulit digoda oleh orang setan maupun iblis. Nah, ikhlas di sini dibagi menjadi 3. Orang yang ikhlas itu hanya masih ada kepentingan untuk dunia. Ya Allah, saya sholat. Saat sholat tentunya dipikirkan untuk dunia. Ya Allah, berikan rezeki, berikan ini. Tujuannya hanya untuk dunia, baca Al-Quran, baca surah Waqiah, ya Allah berilah kekayaan, sholat duha supaya diberi kekayaan. Jadi orientasinya itu memang sudah ikhlas, tapi masih ada unsur kepentingan dunia. Yang kedua, ikhlas tapi masih ada untuk kepentingan akhirat. Ya Allah, masih takut dengan neraka, masih bertujuan supaya dimasukkan surga. Ini yang ikhlas yang ketiga, yang paling bagus adalah ikhlas yang tidak ada kepentingan untuk dunia dan akhirat, yaitu orang yang betul-betul karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana syair seorang waliullah yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, kalau ibadahku ini karena takut neraka, bakarlah aku dalam nerakamu. Kalau ibadahku ini hanya ingin meraih surgamu, maka tutuplah pintu surgamu. Tapi manakala bila mana ibadahku ini hanya semata-mata kepadamu, maka jangan kamu palingkan wajahmu kepadaku. Ini yang orang yang betul-betul yang ikhlas, yang terbaik adalah yang ketiga. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ilmu at-taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, supaya sholat kita ini lebih khusyuk, yaitu hindari daripada nafsu. Ada nafsu namanya amarah, lawamah, mulhamah, ya. Yang ketiga adalah mulhamah, yang keempat adalah mutmainah, yang kelima radiyah, nomor 6 mardiyah, yang paling bagus adalah kamilah. Utamakan awal nafsu yang baik adalah mutmainah, hindari nafsu, terutama adalah nafsu amarah. Ini yang jelek, ya. Oleh karena itu, karena nafsu inilah yang jelek, inilah yang akan membuat sholat kita tidak khusyuk. Maka bagaimana cara supaya kita hidup ini tidak disetir oleh nafsu? Karena kerusakan dunia, kerusakan kehidupan ini adalah diawali dengan kerusakan daripada nafsu manusia itu sendiri. Di sana sini banyak kerusakan karena nafsu. Maka nafsu tidak harus dibunuh, tapi bagaimana nafsu ini harus dibimbing, ya. Dengan apa? Yaitu melalui puasa. Oleh karena itu puasa iso ngempet, ya. Jadi iso ngempet di antaranya adalah melalui puasa inilah supaya nafsu kita ini tidak menjadi liar. Di nafsu, ya, harus diarahkan kepada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita masih ingat setelah kita tahu bahwasanya ketika saat perang Badar itu dimenangkan umat Islam, tapi Rasulullah SAW berwasiat kepada pasukan Muslim, jangan terlalu euforia dalam memenangkan perang Badar, masih ada lagi perang yang lebih berat daripada perang Badar. Di antara sahabat bertanya, perang apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu perang melawan hawa nafsu. Dan setiap saat kita melakukan perang melawan hawa nafsu. Oleh karena itu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita jangan disetir oleh hawa nafsu yang jelek. Hawa nafsu harus kita bimbing, kita salurkan kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian 4 faktor penyebab salat tidak bisa khusyuk, dan 4 faktor juga solusinya supaya salat kita bisa khusyuk, sehingga salat kita akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita akan dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus. Dan kemudian sholat inilah yang harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Manakala ada kekurangan, kesalahan dalam Yun Agung Isamot Drobangasami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.